Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Alif Ilhami, channel informatif. Oke, teman-teman. eh, Kali ini di live sharing session yang seri 1 kemarin kita bicara tentang manajemen Zoom. Nah, kali ini narasumbernya luar biasa. Kita datangkan jauh-jauh nih dari Australia. Nanti teman-teman bisa iya, sudah kelihatan ya. Eh, Uni Mukni. Nanti kita perkenalkan CV singkat beliau dan nanti kita akan ulas pengalaman beliau selama di Australia dan teman-teman juga bisa nanti ngajukan pertanyaan di live chat. Jadi yang live chat saat ini di bawah teman-teman, silakan nanti teman-teman pertanyakan. Oke, langsung saja ya. Kita perkenalkan singkat dari Uni Mukni ini. Nama beliau Mukni Bustari SPD gitu ya. Dulu beliau alumni S1 Pendidikan Fisika UNP, kemudian lanjut saat ini S2 Magister of Education. Master of Education ya. Ya, Master of Education di Monash University. Nah, Uni Mukni, nah kita mungkin Uni aja lah ya, karena asli orang Minangkabau. Nah, Uni Mukni ini ternyata prestasinya luar biasa, sangat dengan track recordnya. Nah, beliau ini jelas adalah awardee LPDP-LN di Monash University. Kemudian beliau juga pernah delegasi Indonesia dalam program Kemenpora ya kalau nggak salah PPAN ya PPAN untuk student exchange Indonesia China gitu. Kemudian Uni Mukni ini juga YouTube content creator ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian ya yang ingin tahu tentang bagaimana keseharian Mukni itu bisa cek di YouTube-nya apa Mukni? Mukni Bustari ya? Yes, Mukni Bustari. Mukni Bustari, silakan nanti ya. Ternyata Uni Mukni itu juga YouTube content creator. Terinspirasi juga, dari Bapak Delva. Nah, dan beliau juga founder Tasku. Nah, nanti bisa mungkin juga bisa ceritakan tentang Tasku ini. Oke, Mukni, mungkin pertanyaan yang sering gitu yang akan dipertanyakan oleh teman-teman kita yang nonton hari ini, yang sedang menonton live saat ini, itu bagaimana sih ceritanya Mukni bisa sampai ke Australia gitu? Pada orang asli Minangkabau gitu ya. Iya Bang, Mukni sendiri pun tidak menyangka Bang. Karena sejak SMA itu cita-cita Mukni itu keliling dunia, pengen banget keluar negeri kan Bang. Jadi sejak S1 Mukni juga udah ikut program pertukaran pemuda buat cari kesempatan keluar negeri. Jadi karena waktu itu ada beasiswa LPDP, Mukni cobalah apply dan pilih negara Australia karena kebanyakan senior yang Mukni ketahui itu, yang Mukni kenal itu lulusan Australia. Jadi kayaknya Mukni punya kesempatan besar deh kalau pilih Australia. Sebenarnya hati kecil Mukni itu pengennya ke Inggris, Bang, ke London, UCL, University College gitu. London. Tapi waktu itu IELTS-nya diminta 7. Jadi karena Mukni mengukur bayang-bayang ceritanya kan, Bang, 7 kayaknya belum sanggup lah kan, soalnya Mukni dari background science. Terus kalau Mukni Inggris, Mukni harus more effort, kayak harus berusaha lebih gitu kan Bang. Jadi kayaknya Australia kayaknya cocok deh untuk Mukni. Makanya Mukni pilihnya Australia karena berbagai macam pertimbangan, baik itu kondisi geografis, kondisi studinya Mbak A di situ, kurikulumnya Mbak A. Banyak pertimbangannya Bang, sehingga akhirnya pilih Australia. Oke, jadi itu hingga akhirnya sampai di Australia ya Mukni. Jadi sekarang posisinya di Australia ya Mukni ya? Di Melbourne, kota apa ya? Kota ternyaman untuk ditinggali. Karena semua ras ada di situ, Bang. Oh gitu. Kota ya, yang sangat welcome terhadap berbagai ras, berbagai agama. Jadi kota yang identik dengan party setiap malam Jumat. Jadi Mukni bisa merekomendasikan bahwa Melbourne ini termasuk salah satu destinasi bagi ya. Mantap. Oke. Nah, ini juga pertanyaan juga nih Mukni ya, tentang kultur akademis. Nah, kan Mukni sekarang di Melbourne nih. Kemudian ada nggak yang menjadi
unik itu atau hal baru, akademiknya, kultur akademiknya, sejauh pengalaman Mukni menempuh pendidikan di Indonesia gitu. Banyak yang menarik di Siko, Bang. Pakai bahasa Indonesia ya. Banyak yang menarik di sini, Bang. Jadi pas pertama Mukni masuk kelas di sini tuh, Bang, ukuran kelasnya tuh besar banget, Bang. Jadi ukurannya kelasnya besar, terus meja-meja diskusinya itu didesain sedemikian rupa sehingga kita tuh bisa per grup duduknya. Bergrup-grup gitu. Terus LCD di mana-mana. Di muku, di belakang, di samping banyak LCD TV-nya. Jadi walaupun dosennya itu duduk di podium di muku bana tuh, awak tetap bisa menceliaknya di TV sebelah Siko atau di TV sebelah Siko gitu, Bang. Jadi benar-benar canggih lah kalau dari segi teknologi menurut Mukni. Karena kan di Monash University sendiri itu kalau untuk fakulti education-nya emang nomor 1 di Australia kan, Bang. Jadi fakultas education tuh benar-benar mewah menurut Mukni. Terus dosennya tuh sangat mengencourage untuk discuss. Jadi setiap meeting tuh sebelum masuk kelas kita tuh punya bahan bacaan, reading list yang harus kita baca, dan nanti dosennya bakalan nanya gimana pendapat kalian, gimana tantangannya terhadap reading ini, susah atau gampang, atau poin apa yang bisa kalian ambil, atau poin mana yang kalian tidak setuju dengan authornya. Jadi kayak kita tuh diajak untuk berpikir kritis dan maksudnya berargumen dan challenge pendapat dari author dari sebuah artikel gitu, Bang. Jadi tidak cuma sekedar menarimo apa yang dibaca tuh, harus dipertanyakan. Lai batu aku, sebenarnya. Jadi kayak harus rajin tanya gitu, Bang. Terus banget. Ya, jadi teman-teman itulah kalau dan menurut Mukni justru yang lebih payah tuh di Siko ketika kita malah disuruh bertanya bukannya menjawab pertanyaan. Sampai satu minggu perkuliahan itu kami disuruh how to make research, bukan menjawab pertanyaan, menjelaskan gitu-gitu, tapi mengajukan pertanyaan gitu, Bang. Oke. Ya itulah teman-teman ya, kalau kami sesama orang Minangkabau, jadi bahasanya kalau seandainya orang Minang bilang sekare balui gitu ya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ternyata ada keunikan memang ya, kalau di Australia itu memang termasuk negara yang maju ya, sehingga dari segi fasilitasnya pun juga berbeda dengan beberapa, terutama dari pengalaman kita menempuh di Indonesia. Yeah. Oke, Mukni. Nah, pertanyaan satu lagi nih terkait dengan kondisi geografisnya. Kalau di sana itu gimana sih? Kan kalau kita di Sumatera nih, jelasnya Sumatera ya, teman-teman di Sumatera itu kan Indonesia secara umum itu kan nggak ada tuh iklim-iklim. Nah, sekarang gimana? Bertahan nggak Mukni di kondisi seperti itu? Kemudian makanannya gimana? Kemudian ibadahnya gimana nih kalau di sana? Sip. Jadi di Australia itu kan negara berupa benua dan berada di daerah kawasan selatan yang iklimnya itu subtropis. Artinya ada 4 musim di sini, Bang. Ada musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin, dan sekarang kebetulan Mukni lagi di musim winter, tapi alhamdulillah cerah. Tapi kalau abang keluar itu bakalan dingin, harus pakai jaket. Dan di sini Mukni pakai heater kalau musim dingin. Jadi biar bisa bertahan di setiap musimnya ya makan yang banyak. Makan buah, makan sayur. Gitu, Bang. Terus kalau untuk kondisi geografisnya sendiri, Mukni kira Australia itu daerahnya datar gitu doang kan, Bang? Ternyata enggak juga, tetap ada perbukitannya, ada gunungnya, ada lautnya juga ada. Dan kebetulan karena Mukni tinggal di Melbourne, itu kan daerah paling ujung kalau di peta paling ujung, terus nyebrang dikit ada Tasmania, dan itu banyak pantai. Dan Mukni suka pantai, maklum kan, Bang, anak gunung. Jadi anak gunung tuh suka banget sama pantai, karena udah biasa di gunung, jadi kalau sekali-sekali lihat pantai tuh, so excited gitu. Oke, jadi ternyata bagi teman-teman kita yang akan lanjut studi di
tepatnya mungkin di Monash Timor University. Jadi sangat recommended ya Mukni ya. Jadi insya Allah bisa bertahan ya Mukni dengan kondisi seperti itu. Itu buktinya aman. Mukni masih sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Terus tadi abang nanya tentang agama, tentang beribadah. Iya, ibadahnya gimana? Iya. Kalau beribadah di kampus Monash sendiri itu ada disediakan religious center, semacam tempat ibadah gitu Bang. Jadi semua agama, kalau dia agama non-muslim misalnya kayak Kristen atau Yahudi, itu ada tempat beribadah di ruang-ruangnya gitu. Ya. Jadi istilahnya tergolong apa ya, nyaman lah, kalau lebih nyaman untuk beribadah gitu ya. Kemudian kalau makanan gimana Mukni? Nemu rendang nggak di sana? Kalau mau makan rendang harus bikin sendiri, Bang Elva. Kalau untuk dagingnya, alhamdulillah bisa didapatkan di toko halal butchery, jadi semacam toko daging tapi halal gitu. Aman, insya Allah aman. Terus di sini juga ada Hong Kong supermarket, semacam supermarket yang menjual bumbu-bumbu Asia, itu dari Korea, India, Jepang, Thailand, Vietnam, Indonesia juga. Jadi bisa gampang lah makan di sini. Jadi tidak perlu cemas. Apalagi Mukni tinggalnya di daerah Clayton, itu sebuah distrik yang ada di Melbourne, dan di situ banyak orang Muslim. Jadi nggak terlalu canggung untuk tinggal di sini gitu, Bang. Oke. Nah, kemarin waktu bulan puasa kemarin di Padang, maksudnya di Agam, atau di Australia kemarin? Waktu puasa, waktu Ramadan? Oh, Ramadan Mukni dua-duanya di sini, tapi pas Lebaran, kapan ya Mukni pulang? Mukni pulang tahun lalu itu. Kebetulan libur samar kan Bang tahun lalu, dan waktu liburannya ada sekitar 4 bulan, jadi Mukni memutuskan untuk pulang. Tapi untuk Ramadan dua-duanya Mukni di sini. Ramadan gitu. Tahun pertama itu Mukni biasanya pergi sholat taraweh di musolanya Monash. Jadi Monash juga punya sebuah musola gitu, masjid, tapi kecil ukurannya. Tapi karena corona, jadi selama ini kita tarawehannya di rumah aja. Oke, nah ini masih menyinggung corona nih. Kan sekarang masih pandemi, masih dikatakan eksis lah ya, corona ini masih eksis. Jadi suasana akademisnya terkait dengan sistem perkuliahan selama pandemi ini gimana di sana Mukni? Jadi kan corona itu kalau masuk di Australia udah kayak Januari, Februari gitu kan Bang. Sedangkan Mukni mulai perkuliahan di awal Maret, 9 Maret waktu itu. Dan otomatis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan di semester ini, itu semuanya di rumah, study from home. Oh gitu. Jadi assignment, jadi semuanya emang dari rumah aja Bang. Oke, berarti sama lah ya semuanya, rata-rata yang termasuk di Indonesia pun juga seperti itu ya. Kita studinya dari rumah, dan bekerja pun juga para dosen itu juga di rumah gitu. Iya. Oke, kayak sebuah tantangan baru gitu kan Bang. Betul. Nah, Mukni, ini terkait dengan beasiswa LPDP. Jadi kan tadi Mukni itu kan termasuk awardee LPDP, sehingga kuliahnya gratis lah ya, alhamdulillah. Jadi gimana sih tipsnya buat teman-teman yang mau apply nih, khusus untuk yang LN gitu? Yang luar negeri. Yang pertama tuh menurut Mukni niat. Karena harus ada niat pertama kali Bang. Kalau niat nggak ada tuh jalan nggak terbuka, nggak terbuka jalannya gitu Bang. Betul. Jadi setelah niatnya diluruskan, kemudian cari informasi apa aja persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian secara bertahap lengkapi persyaratan administrasinya. Terus banyak-banyak berdoa, minta restu orang tua, minta dukungan teman. Karena terkadang pas kita proses seleksi beasiswa itu ada situasi saat kita down, malah justru dukungan dari teman-teman yang menguatkan kita. Kayak teman-teman di UNP dulu, pas teman-teman sekelas Mukni, ketika Mukni ragu mau apply kan Bang, terus kawan Mukni bilang kayak gini kan, "Mangga Mukni ndak tes, coba salah dulu. Kalau ndak bisa reguler, cobalah afirmasi." Jadi kayak teman Mukni itu justru yang encourage Mukni bisa sampai saat sekarang ini. Makanya kita menurut Mukni ya sama teman-teman sekelas di UNP itu sangat dekat sekali, karena bond itu dapat kalau menurut Mukni Bang. Oke. Terus kalau dari segi bahasa Inggris, kalau dari segi bahasa Inggris, kalau ke LN emang harus dipersiapkan banget. Kalau Mukni dulu mempersiapkannya 1 tahun. Jadi kan awal ini ikut les IELTS sendiri di Padang 2 bulan. Kemudian karena lulus LPDP, Mukni ikut program pengayaan bahasa. Beruntungnya di situ, jadi Mukni masih dapat kesempatan untuk persiapan bahasa Inggris selama 6 bulan.
Jadi intinya, selagi ada niat, selagi ada keinginan, pasti ada jalan. Karena kalau keinginan kita bagus, pasti Allah bakalan mudahkan. Setuju, Bang? Setuju sekali. Nah, jadi itu ya terkait dengan pengalaman Mukni di Australia. Tapi ini juga penasaran juga nih teman-teman kita yang mau apply ke luar negeri nih Mukni. Kalau kita mendaftar kampus di dalam negeri, itu kan ada tesnya. Kita datang tes, baik itu paper test gitu ya. Di kampus itu sendiri. Nah, kalau kita mendaftar luar negeri ya, misalkan di Monash, itu seperti apa pendaftarannya? Jadi Bang, sebenarnya daftar kampus luar negeri itu, ya Allah bukan sombong Bang, insya Allah gampang Bang. Karena yang kita butuhin itu cuma transkrip sama ijazah dalam bahasa Inggris. Terus recommendation letter dari dosen, surat rekomendasi dari dosen. Terus apa lagi ya? Cuma 2 itu, terus tambah sertifikat bahasa Inggris. Bisa dibilang cuma 3 Bang, kalau untuk daftar kampus luar negeri, karena kita di sini nggak ada tes-tesan. Makanya gitu. Karena menurut Mukni satu-satunya yang jadi penghalang orang untuk keluar negeri itu cuma bahasa Inggris aja Bang, karena sisanya kampus-kampus ini tuh tidak memusingkan tes. Yang penting bahasa Inggris ada, transkrip oke, udah ada recommendation letter, sip, go. Kayak gampang banget gitu Bang. Makanya Mukni gemes banget teman-teman. Sip, yuk kita kuliah ke luar negeri. Nah ini Mukni kan S1-nya pendidikan fisika. Nah kan bukan dari prodi bahasa Inggris, ya kan? Nah jadi mungkin bisa Mukni kasih saran kepada teman-teman yang, terutama teman-teman yang bukan dari basicnya bahasa Inggris, sehingga pembiasaan gitu biar untuk kemampuan atau skill bahasa Inggrisnya seminimalnya untuk apply gitu ya, untuk apply di kampusnya gitu. Gimana Mukni kira-kira sarannya kepada teman-teman? Kalau untuk kampus luar negeri itu kan biasanya ada IELTS atau TOEFL. Dan Mukni sendiri itu lebih mengencourage teman-teman untuk belajar IELTS daripada belajar TOEFL menurut Mukni Bang. Karena di IELTS itu ada skill reading, skill speaking, skill writing, skill listening. Sedangkan kalau di TOEFL yang biasanya kita yang PBT itu kayak paper based test itu nggak ada writing-nya dan nggak ada speaking-nya, kecuali kalau kita ambil TOEFL IBT. Makanya saran Mukni itu mulai dari sekarang kumpulkan download buku-buku IELTS. Kemudian latihan semua 4 skill itu setiap hari atau diatur jadwalnya gitu Bang. Kalau menurut Mukni strategi awalnya itu mulai dari kemampuan yang pasif kayak reading sama listening. Itu ada di YouTube nih Bang penjelasannya. Oh, okay. Jadi pertama itu yang paling gampang listening, karena ibaratnya kita seorang bayi kecil mau belajar bahasa asing, kan kita harus mendengarkan dulu kan ya Bang? Jadi betul. Perbanyak mendengar apapun itu, baik itu berita, baik itu radio, itu lagu-lagu barat, pokoknya jadikan telinga ini familiar mendengarkan bahasa Inggris. Terus nanti seiringnya berjalan waktu bakalan nambah vocab, kemudian lanjut ke tahap berikutnya reading, terus lanjut ke tahap writing, barulah terakhir speaking, gitu Bang. Karena gimana kita mau ngomong kalau kita nggak punya vocab, nggak tahu grammar, gitu-gitu Betul juga ya. Emang pelan-pelan belajarnya gitu. Jangan pernah menyerah. Oke, perlahan kalau tapi kamu emang pengen. Pasti ya. Perlahan tapi pasti. Jadi kan belajar itu suatu proses yang menyenangkan. Jangan terbebani. Betul. Nah, itu kuncinya kalau belajar. Oke teman-teman, jadi itu ya pengalaman dari Mukni tadi, Mukni yang saat ini sekarang berada di Melbourne, yang studi di Monash University. Dan mohon doanya Mukni buat teman-teman yang sedang berusaha mungkin saat ini untuk mencoba berikhtiar ya ke baik itu mengapply beasiswa PDP atau beasiswa lainnya, ataupun memang teman-teman yang langsung apply ke kampus yang dituju. Kemudian sedikit nih, tadi ada founder Tasku, mungkin bisa Mukni ceritakan tentang Tasku ini pada teman-teman yang hadir hari ini? Siap, dengan senang hati. Jadi Tasku itu sebuah social enterprise atau social business yang berusaha untuk memecahkan 2 permasalahan Bang yang ada di Indonesia, atau khususnya di Kota Padang, yaitu polusi sampah plastik sama
inequality education, pendidikan yang tidak merata di Kota Padang, terkhususnya untuk anak-anak panti asuhan, dengan cara menjual reusable shopping bag, gitu. Jadi mungkin sebenarnya idenya sederhana banget, Bang. Jualan tas belanja, tapi desainnya nanti didesain dengan menarik, unik. Jadi tungguin ya, Bang, rilis tasnya. Karena sekarang kita masih ngumpulin donasi dan investasi. Masih berapa persen ya? 20%, karena target kita 25 juta, sedangkan yang terkumpul itu baru 5 juta. Untuk info lebih lanjut, silakan cek website kita, tasku.store.com, sama Instagram, tasku.id. Dan Tasku ini sebenarnya kayak jebolan program di Monash juga waktu itu, Bang. Jadi Monash itu punya program inkubator, kayak anak-anak mahasiswa diajak untuk bikin social impact tapi dalam bentuk bisnis, terus mungkin ikut lomba startup gitu, dan alhamdulillah jadi runner up. Jadi Tasku ini runner up juara 2 gitu. Cuma karena acara kecil-kecilan mahasiswa kampus gitu, jadi hadiahnya nggak banyak, udah habis untuk bikin website. Iya. Oke, teman-teman, jadi akan coba untuk live sharing session selanjutnya juga dengan Unimukni dan juga dengan beberapa narasumber lainnya. Jadi teman-teman silahkan berkunjung juga yang jelas di channel YouTube Alif Ilhami. Ya, nah, untuk mendengarkan harus ya Mukni ya, untuk mendengarkan live sharing session dengan narasumber lainnya yang inspiratif dan memberikan motivasi inspirasi kepada teman-teman semuanya, terutama untuk semangat berprestasi seperti Unimukni ini ya, seperti Unimukni yang luar biasa. Masih kalah nih dari Bang Deva. Oke Mukni, terima kasih atas waktunya yang telah memberikan ilmunya, sharing pengalamannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton hari ini. Dan kita akhiri ya untuk sesi kali ini, teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada sharing session selanjutnya. Assalamualaikum.